Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Arif Kusuma Fadholi, biasa disingkat AKF. Dalam pertemuan kali ini saya akan membacakan atau melanjutkan pembahasan dari kitab Nashaihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para hamba, karya Imam Nawawi Al-Bantani, yang diterjemahkan oleh Fuad Kaumah. Saat ini kita akan membahas bab 1 nomor 26 yang berjudul 2 perbuatan tercela. Dalam buku ini dikatakan nomor 1, kufur nikmat adalah perbuatan tercela. Yang kedua, menemani orang yang tolol atau dungu adalah perbuatan sia-sia belaka. Yang pertama, kita akan membahas terkait kufur nikmat adalah perbuatan tercela. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada 2 perkara, barang siapa memiliki keduanya, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Dan barang siapa yang tidak memiliki kedua perkara tersebut, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula sebagai orang yang penyabar. Yang pertama, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, lalu dia mengikutinya, sedangkan dalam urusan dunianya dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya, lalu ia memuji Allah atas karunia yang telah diberikan kepadanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Nomor 2, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, sedangkan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi, lalu ia menyesali apa yang tidak dapat dia capai, maka Allah tidak mencatat dirinya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Amr. Di sini inti dari hadis pertama ini adalah orang yang disebut penyabar dan bersyukur itu ketika orang dalam urusan agamanya melihat di atasnya. Misalnya ada teman kita puasa Senin Kemisnya rajin, sholatnya selalu berjamaah di masjid. Nah, sedangkan diri kita belum, ya. Terus kita melihat teman kita itu dan ingin mengikutinya, nah, maka itu bisa dibilang orang yang dinisbatkan oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kemudian dalam urusan dunianya, orang itu melihat di bawahnya, misalnya dirinya punya
motor, yang dilihat di bawahnya yang punya sepeda gitu, bukan di atasnya. Itu dianggap orang yang bersyukur dan bersabar. Sebaliknya, ketika dalam urusan agama itu melihat di bawahnya dan urusan dunia melihat atasnya. Contohnya, orang dalam urusan agama melihat temannya atau saudaranya itu yang tidak pernah melakukan ibadah, dan dalam urusan dunia itu melihat di atasnya. Misalnya dia punya motor yang terus rumahnya sangat sederhana, itu melihat keluarganya atau saudaranya atau temennya yang lebih kaya daripada dia, punya mobil, rumah mewah. Itu bisa dianggap orang yang sebaliknya, tidak bersyukur atau bisa kufur nikmat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menemani orang tolol ada perbuatan sia-sia belaka. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Yusrim al-ahmaq, putuskanlah persahabatan dengan orang yang tolol atau dungu. Maksudnya jangan berteman dengan orang yang dungu, karena dikhawatirkan akan menularkan ketololannya atau kedunguannya kepada diri kita. Oke, maksudnya di sini itu arti al-ahmaq itu bukan tolol atau dungu secara umum. Kalau umum kan dungu itu tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh guru misalnya kan. Itu bukan itu. Al-ahmaq sendiri itu justru orang yang menganggap dirinya itu paling benar, paling sempurna, dirinya paling baik, paling pintar, sedangkan orang lain itu bodoh atau lebih rendah daripada dirinya atau lebih bodoh daripada dirinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.